Sahabat SVD, selamat berjumpa di channel SVD Provinsi Jawa. Saya Romo Konradus Tampandi SVD. Saya anak ke-5 dari 6 bersaudara. Saya berasal dari Paroki Maria Bunda Hati Tersuci Waekam, Keuskupan Agung Kupang. Berkaitan dengan sejarah panggilan pertama kali saya ada keinginan, ketertarikan untuk menjadi imam, tentu saja ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Terutama ketika saya masih SMP, saya sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Karena waktu itu saya tinggal di asrama. SMP saya tinggal di asrama, lalu sehingga otomatis kami sering terlibat sebagai mesdiner atau orang NTT bilang ajuda. Jadi kami sering terlibat, dan bukan hanya itu, tetapi romo-romo yang pergi turne ke stasi-stasi sering mengajak saya, dan saya yang menyiapkan peralatan misa. Sehingga suatu ketika kami pergi ke salah satu stasi, ada umat yang memanggil saya frater. Mereka pikir waktu itu saya frater, padahal saya masih SMP. Dan secara tidak sadar itu menjadi motivasi dan memotivasi saya, sehingga saya memang benar-benar ada keinginan untuk menjadi imam. Dan keinginan itu tumbuh, dan saya pernah juga masuk di seminari menengah Wepoi Kupang, Santo Rafael Wepoi Kupang. Tetapi dalam perjalanan saya tidak selesai di situ, dan akhirnya saya keluar dan sekolah SMA biasa. Dan setelah saya menyelesaikan SMA, rupanya masih ada panggilan, dan pada waktu itu Bruder Clemens SVD yang datang membuat aksi panggilan di sekolah kami. Dan karena masih ada panggilan, saya waktu itu artinya ikut tes, dan pada akhirnya saya diterima dan melanjutkan di Provinsi Jawa. Nah, kenapa kalau ditanya mengapa memilih SVD, kenapa tidak memilih kongregasi lain atau projo atau kongregasi lain? Saya memilih SVD karena tentu ada kekhasannya ya. Ada kekhasannya, karena salah satu kekhasan SVD yang membuat saya tertarik pada saat itu adalah SVD itu selalu jalan kemana saja diutus. Terutama mereka itu diutus ke tempat pedalaman. Terutama pengalaman saya ketika di paroki, ada orang-orang barat yang kalau mereka turne, dan ini bapak saya dan mama saya, mereka selalu cerita bilang, dulu romo-romo barat itu mereka datang pakai kuda. Mereka naik kuda, maka membawa bekal selama 1 minggu mereka kalau turne. Dan mereka sampai di stasi, mereka berjumpa dengan umat, dan kadang mereka tidur di situ, hadir bersama umat. Nah, ini juga membuat saya artinya tertarik dan ingin seperti itu. Berkaitan dengan perjalanan panggilan saya sadari bahwa proses perjalanan panggilan ini tidak mudah, terutama saya secara pribadi. Saya merasa bahwa waktu itu saya berasal dari kampung, kemudian karena berlatar belakang saya asal dari kampung, waktu datang pertama di Jawa saya harus menyesuaikan dengan teman-teman dari berbagai macam daerah, dari Jawa, Sumatera. Dan saya ingat ketika saya datang pertama, bahasa Indonesia saya juga masih kacau balau, ya, masih bahasa pasar kalau di kampung saya. Sehingga ini juga berpengaruh pada proses perjalanan saya, terutama kelemahan-kelemahan berkaitan dengan intelektual. Ya, berkaitan dengan pengalaman intelektual dalam proses perjuangan saya dalam panggilan ini, saya
sempat banyak mengalami pergulatan. Terutama saya pernah juga diragukan. Bahkan keluarga saya juga ada yang meragukan saya. Bilang, oh, kita hidup begini mau jadi imam, mau jadi pastor. Kemudian bukan hanya itu juga, bukan hanya dari keluarga, tapi ada juga dari formator sendiri juga ada yang meragukan saya. Karena dan memang kenyataan bahwa waktu itu saya tes IQ saya paling rendah di antara teman-teman angkatan saya. Sehingga memang kalau misalnya orang meragukan itu, ini dia nanti jadi apa ini kalau dia mau jadi imam. Dan itu yang saya alami. Dan itu membuat saya sempat ingin mundur, ingin keluar. Dan pernah satu kali ketika saya diragukan oleh pembina saya sempat telepon kakak saya dan saya tanya. Kakak saya bilang, ya kalau memang tidak diterima ya pulang saja, tiap apa. Tetapi kalau kamu masih ingin untuk jadi imam ya coba bertahan saja. Dan akhirnya waktu itu saya bertahan, mencoba untuk bertahan, dan bukan hanya sambil bertahan tapi saya berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dan saya selalu memiliki keyakinan bahwa kalau memang ini panggilan Tuhan, walaupun banyak kelemahan, banyak ini pasti saya akan jadi. Dan memang ya saya alami ini sendiri, alami pengalaman akan Tuhan itu sendiri ketika saya masuk seminari tinggi. Memang kuliah itu agak berat, tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan tetap menuntun saya dan saya tetap selesai dengan baik dan tidak pernah ada akhir. Ya, tidak pernah ada akhir. Dan saya syukuri ini bahwa bukan semata-mata karena kehebatan saya, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan untuk saya tetap jalan terus. Dari sejarah panggilan, kemudian suka duka panggilan saya, akhirnya saya mengambil moto tabisan saya dari Mazmur 139 ayat 3, yakni segala jalanku kau maklumi. Saya merefleksikan bahwa dalam proses perjalanan, kalau seandainya Tuhan tidak mengenal saya, Tuhan tidak memaklumi saya, tentu saya tidak akan jadi imam. Itu yang saya rasakan, saya refleksikan. Artinya bahwa bukan karena kehebatanku, bukan karena kehebatan saya untuk menjadi imam, tetapi Tuhan memang ingin memanggil saya untuk setia kepadanya. Maka saya sangat suka dengan kata-kata Santo Paulus. Santo Paulus dia pernah mengatakan, aku bermegah atas kelemahanku. Dari kelemahan-kelemahan saya sadari bahwa tidak menjadi hambatan untuk saya berkembang, tetapi justru karena dengan kelemahan itu membuat saya untuk rendah hati dan selalu terbuka pada kehendak Tuhan. Maka saya memilih moto tabisan ini karena berdasarkan perjuangan dan perjalanan panggilan saya. Baik, saya ketika melamar, saya mendapat penempatan pertama di Bolivia. Saya memilih waktu itu, kalau kekal saya memilih 3 negara, yaitu Afrika, kemudian nomor 1 Afrika, yakni Ghana, kemudian Bolivia, dan ketiga Provinsi Jawa. Dan yang terkabul adalah ini Bolivia. Saya memilih Bolivia ya seperti yang awal dari saya memilih SVD, pertama-tama untuk pergi bermisi terutama mewartakan sabda Tuhan, dan artinya berjalan-jalan sambil mewartakan sabda Allah. Sahabat SVD yang saya cintai di mana saja
Inilah cerita singkat mengenai proses perjalanan panggilan saya. Tentu saja saya menyadari bahwa dalam proses perjalanan panggilan saya ini tidak terlepas dari banyak dukungan. Ada banyak dukungan dari banyak pihak, baik dari keluarga, SVD, dan sahabat kenalan yang turut mendukung saya dalam panggilan saya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih terutama kepada keluarga yang selalu mendukung saya, selalu mendoakan saya sehingga sampai saat ini. Juga berterima kasih kepada SVD Serikat Sabda Allah yang telah menerima saya untuk berproses sampai saat ini saya menjadi seorang imam SVD. Dan juga tidak lupa saya berterima kasih kepada rumah-rumah formasi, mulai dari postulat, novisiat, sampai skolastikat yang telah mendidik dan mendampingi saya sehingga saya menjadi seorang imam SVD. Saya juga berterima kasih kepada semua para sahabat, kenalan yang telah berpartisipasi dalam mendukung saya. Terakhir, saya ingin tetap mohon doa dan dukungan dari semua pihak yang telah mendukung saya, karena saya menyadari bahwa panggilan rahmat tabisan yang telah saya terima, imamat yang telah saya terima, ini baru langkah awal, sehingga saya mohon doa dan dukungannya. Doakan saya supaya saya tetap setia, sehingga setia mempertahankan rahmat tabisan ini sampai akhir. Sekian dan terima kasih, matur nuwun. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi.